Oke, open datanya. Saya akan praktekkan menggunakan data IPK ya. IPK IPK FMIPA aja ini ya. IPK FMIPA atau IPK matematik. IPK FMIPA aja lah biar agak panjang ya. Nah, ini kan saya punya data ini ya yang pernah saya tunjukkan ya. Jadi data ini ada identitas prodinya, ada identitas jenis kelaminnya, dan ada IPK dari si mahasiswa itu. Kebetulan ini udah di ranking kayaknya. Ya, udah di ranking. Datanya banyak sekali. Oke, gimana kalau kita mau lihat ukuran penyebaran? Ya, kita ke deskriptif, terus panggil variabel yang mau diolahnya. Nah, di sini udah ini ya, dia defaultnya langsung kelihatan ya. Ada datanya 1242 mahasiswa. Kemudian tidak ada yang missingnya. Nah, ini ada rata-ratanya, ada standar deviasi ya atau simpangan baku yang sudah saya jelaskan di rekaman. Ada minimum, ada maksimum. Nah, ini ya. Sekarang kita akan fokus di beberapa ukuran penyebaran. Makanya ini mau saya modif ya. Di sini di modifnya ya di statistik. Nah, ini ya. Minnya oke ya, tetap aja minnya. Nah, ini yang dispersion ini nih. Yang ukuran penyebaran ini adanya di sini. Ya. Dispersion. Mana aja yang mau kita pilih? Misalnya ini standar deviasi sudah ya, sudah dia pilih. Kemudian minimum maksimum ya ini dalam rangka untuk memperlihatkan ya, memperlihatkan kisarannya dari mana sampai mana. Nah, ini standar deviasi ini pasangannya dengan variansi ini ya, dengan variansi. Tambahkan variansi. Mungkin kalau mau ditambahkan juga range ya, range ini jangkauan. Jangkauan yaitu kisaran dari maksimum ke minimum berapa. Tambahkan range ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini udah langsung keluar ya. Bahwa IPK mahasiswa Fakultas MIPA itu rata-ratanya di 3,482 ya. Standar deviasinya di 0,4. Kemudian variansinya di 0,169. Ini kan standar deviasi dengan variansi tinggal dihitung aja kan. Misalnya standar deviasinya ada, berarti variansinya tinggal kuadratnya ya. Atau sebaliknya, kalau variansinya ada, standar deviasinya tinggal diakarkan. Gitu kan? Mudah aja. Kemudian ini tadi yang disebut dengan range ya. Range, kisaran. Kisarannya itu 2,9 ternyata. Ya. Yang kecil banget di 1,1. Yang pintar banget di 4,00 ya. Cuman ini masalahnya data IPK untuk campuran ini berbagai angkatan ya. Ada yang baru 1 tahun ya, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun gitu ya. Oke, jadi apa ini maknanya? Ya ini tadi ya. Jadi kalau ini saya interpretasikan bahwa bukan kisaran, kalau kisaran ini yang terakhir ya, yang ini nih, yang range ini nih kisaran, tapi kalau standar deviasi ya tadilah ukuran penyebaran ya, ukuran penyebaran. Atau mungkin supaya agak bisa kelihatan perbandingan, saya akan bandingkan nih
Nah, saya akan bandingkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ya. Jenis kelamin nih, ada laki, ada perempuan. Coba ke sini, pindahinnya ke split nih di bawah. Nah, coba lihat tuh, ya. Ini kan di split jadinya, ada laki, ada perempuannya. Coba lihat. Rata-ratanya yang laki 3,3, yang perempuan 3,5. Oh, ternyata pada pandai yang perempuan. Nah, ini lihat standar deviasinya, menarik nih. Standar deviasinya yang laki-laki 0,5, yang perempuan 0,36. Ya. Jadi yang perempuan ini selain dia rata-ratanya tinggi, ternyata ya, variasinya juga rendah. Ya. Ternyata variasinya rendah yang perempuan. Artinya ya nggak jomplang lah ya. Jadi sama pandainya gitu ya, boleh dibilang sama pandainya. Tapi kalau yang laki-laki udah mah dia rata-ratanya kecil ya, lebih kecil begitu ya. Standar deviasinya besar, artinya variatif. Ya, yang laki mungkin ya jomplang tuh ya. Terjadi kesenjangan yang laki-laki. Ya. Nah, ini supaya paham ke sana tuh ditariknya ya. Mungkin dalam rangka perbandingan lebih bagus nih kelihatan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut. Kita akan lanjut. Ini mau saya kembalikan lagi. Atau nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Saya akan tambahkan dengan ukuran letak. Nah, ukuran letak itu adanya di sini di kuartil nih. Ya, di kuartil. Tinggal klik aja tambah. Nah, udah nambah tuh ya. Kuartil ke nah ini nanti saya udah jelaskan juga sih ya. Jadi ada persentil ke 25, persentil ke 50, persentil ke 75. Ya. Jadi kalau misalnya saya IPK-nya 3,770, itu artinya di Fakultas MIPA itu yang IPK-nya lebih kecil dari saya itu ada 75%-nya. Ya. Jadi saya teh boleh dibilang ranking ke 75% begitu ya. Nah, begitu. Kemudian di sini kalau misalnya kamu IPK-nya 3,33, itu menunjukkan bahwa ada 25% yang lebih rendah dari kamu. Ya. Itu persentil ya. Nah, ini nanti persentil ke-25 itu disebut juga dengan kuartil ke-1. Kuartil itu kan perempatan. Ya, kalau persentil per seratusan. Artinya kalau persentil ke-25 sama saja dengan kuartil ke-1. Gitu ya. Nah, ini ya. Kalau mau lebih rinci, tambahkan mungkin di sini persentil mau persentil ke berapa. Misalnya ini kan cuma persentil 25, 30 dan 75. Misalnya persentil ke 60. Nah, ini ada bisa nambah ya. Kalau mau tambahkan persentil yang lain.
Kalau beberapa nilai misalnya 60 dan 80 misalnya. Nah, bisa ya. Jadi tinggal pakai koma aja. Kamu mau tambahkan persentil ke berapa, ya? Ke 60, ke 80, ya. Mudah sekali ya dengan just ini, ya. Oke, itu tentang ukuran letak. Maknanya udah saya tadi jelaskan ya. Jadi dia kaitannya dengan ranking, dengan posisi, dengan letak. Oke. Sekarang yang terakhir, saya akan perlihatkan cara membuat box plot. Nah, box plot itu ini ya di sini. Tinggal klik aja nih yang plot. Tadi kan ini nutup ya. Tadi saya ke statistik yang bawahnya, sekarang ke yang atasnya plot. Ini box plotnya aja, tinggal checklist. Nah, checklist. Maka keluar nih box plotnya. Nah, ini box plotnya. Ya. Box plot ini adalah cara peringkasan data ya. Jadi ini adalah ringkasan dari 1242 nilai IPK. Ya. Nah, kayak gini nih ringkasannya. Ya. Itu udah dijelaskan di rekaman video perkuliahan, pemaparan. Apa ini maknanya, ya? Maknanya ini yang tengah-tengah ini adalah mediannya. Ini tengah-tengahnya mediannya. Median itu adalah yang membagi dua data sama banyak. Ya. Jadi artinya kalau sama banyak kan berarti berapa? 1242 berarti 621 ya. 621 boleh dibilang. Jadi 621 mahasiswa IPK-nya di bawah median, dari sini ke bawah ya. Mediannya nih 3,580. Median itu kan persentil ke 50 ya. Nah, di 3,580. Jadi ada setengahnya yaitu sebanyak 621 IPK-nya di bawah 3,580 ke sini. Ada setengahnya di atas. Itu ya. Ini nih median. Kemudian batas atas kotak. Nah, ini batas atas kotak ini disebutnya persentil ke-75 ya, atau kuartil ketiga. Ini kuartil ketiga, jadi 3,77. Ini ya di sini. Di batas atas kotak ini 3,77. Jadi kalau ditarik ke sini ke garis bilangannya di 3,77. Batas bawah kotak ini kuartil 1. Kuartil 1 itu di sini persentil 25 3,33. Nah, di sini ya 3,33. Nah, jadi sebanyak 50% dari mahasiswa ini IPK-nya berkisar di antara kuartil 1 sampai kuartil 3. Berarti dari 3,33 sampai 3,77. Sini yang di tengah sini. Ya. Kemudian ada di atas kuartil 1 sebanyak 25%, dari sini ke atas ada 25%. Demikian juga dari sini ke bawah. Nah, dari sini ke bawah ini 25% juga. Nah, kalau lihat bentuknya yang seperti ini, ya, ini mencerminkan data kita itu terkonsentrasi di atas, di IPK yang tinggi. Ya. Di IPK yang tinggi terkonsentrasinya. Ya. Nah, tetapi ada beberapa nilai yang rendah. Ya. Ada beberapa nilai yang rendah yang diperlihatkan oleh di sini nih. Nih. Ini yang kelak nanti kita sebut sebagai pencilan itu nanti. Ya. Nah, ini makna dari box plot ya. Makna dari box plot. Kalau misalnya mau kita bandingkan coba laki perempuan. Ini coba kita split lagi. Box plotnya nyeplit enggak?
Nah, boxelnya jadi 2 tuh lihat. Ya, di split. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Tadi kan yang perempuan itu udah mah rata-ratanya tinggi, tambah dia variasinya rendah. Jadi si kotaknya ini kayak pendek gitu ya. Kotaknya pendek menandakan variasinya rendah. Jadi anak-anak perempuan ini hampir hampir kompetitif lah satu sama lain gitu ya. Tapi bandingkan dengan yang laki-laki yang sebelah kiri, ya, udah mah dia rata-rata itu boleh dibilang misalnya kita perlihatkan dengan mediannya ya, nilai tengahnya ya atau pusatnya itu lebih rendah, ditambah variasinya tinggi, ya. Ini kotaknya relatif lebih lebar dibandingkan dengan yang perempuan yang sebelah kanan. Oke, jadi kalian kalau misalnya pelototin data ini kan gak karu-karuan nih yang kolom IPK ini. Tapi manakala sudah kita berhasil ringkas, apakah menjadi angka ataukah menjadi gambar, itu jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah.